Kolesterol tidak melulu jahat, asalkan pola makan kita bisa baik dan teratur. Lalu ada loh kolesterol baik, apakah itu? Temukan jawabannya di video DC Healthy kali ini ya. Kolesterol merupakan senyawa lemak yang diproduksi oleh berbagai sel di dalam tubuh, dan sekitar seperempat kolesterol yang dihasilkan dalam tubuh diproduksi oleh sel-sel hati. Tubuh sesungguhnya membutuhkan kolesterol agar dapat berfungsi dengan baik. Namun, angka kolesterol yang terlalu tinggi dapat meningkatkan resiko terkena penyakit jantung dan stroke. Pemeriksaan kadar kolesterol sebaiknya dilakukan berkala agar dapat memantau kondisi kesehatan secara keseluruhan. Lantas, kapan sebaiknya kita mulai melakukan pemeriksaan kadar kolesterol? Bila Anda merokok, memiliki berat badan yang berlebih, tekanan darah tinggi, mengidap diabetes, dan ada keluarga yang memiliki riwayat penyakit jantung, sebaiknya mulai melakukan pemeriksaan sejak usia 20 tahun. Namun, jika Anda tidak merokok dan tidak mengidap penyakit-penyakit tersebut, pemeriksaan dapat dimulai sejak usia 35 tahun. Jika hasilnya normal, Anda dapat kembali mengeceknya setiap 5 tahun sekali. Tapi, jika Anda memiliki tingkat kolesterol tinggi, sebaiknya pemeriksaan dilakukan lebih sering. Terlebih jika Anda pengidap penyakit diabetes, jantung, dan gangguan ginjal. Ada dua jenis kolesterol, yakni kolesterol baik dan kolesterol jahat. Kolesterol baik atau HDL berfungsi untuk mencegah terjadinya ateroma atau penyempitan pembuluh darah akibat lemak. Sedangkan kolesterol jahat atau LDL merupakan satu penyebab utama pembentukan ateroma. Selain kolesterol baik dan jahat, ada lemak bentuk lain dalam darah yang disebut trigliserida. Ateroma sendiri merupakan pemicu penyakit jantung yang dikenal juga sebagai aterosklerosis atau pengerasan pembuluh darah. Ateroma adalah plak lemak yang menumpuk di dinding arteri pembuluh darah. Setelah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, plak tersebut menebal dan meluas. Pada saat itulah pembuluh darah tersumbat dan membuat aliran darah tidak lancar. Kondisi ini dapat menyebabkan serangan jantung, stroke, atau masalah serius lainnya. Tingkat kolesterol setiap orang berbeda-beda, tergantung pada apa yang dikonsumsinya. Selain itu, setiap orang dapat memiliki tingkat kolesterol yang berbeda pula meski mengkonsumsi makanan yang sama. Pada beberapa orang, kolesterol tinggi bisa hanya disebabkan oleh faktor keturunan. Sebelum melakukan pemeriksaan tingkat kolesterol, Anda harus berpuasa terlebih dahulu selama 9-12 jam. Pengukuran kadar kolesterol dilakukan dengan mengetahui berapa miligram kolesterol yang terdapat dalam setiap desiliter darah. Berikut ini kadar normal untuk jenis-jenis kolesterol yang ada dalam darah. Kolesterol baik. Semakin tinggi tingkat kolesterol baik atau HDL, maka akan semakin baik untuk kesehatan. Ini karena HDL melindungi dari penyakit jantung. Tingkat HDL minimal 60 mg per desiliter atau lebih dapat membantu mengurangi risiko penyakit jantung. Sebaliknya, tingkat HDL kurang dari 40 mg per desiliter justru menaikkan risiko penyakit jantung. Kolesterol jahat. Karena sifatnya yang jahat, LDL atau kolesterol jahat sebaiknya berada pada tingkat yang rendah atau dapat toleransi tubuh, yaitu kurang dari 100 mg per desiliter. Jumlah LDL 100-129 mg per desiliter dapat dikatakan sebagai ambang batas toleransi.
Jika melebihi jumlah tersebut, kolesterol jahat dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti ateroma, penyakit jantung, dan stroke. Jumlah LDL 130-159 mg per desiliter dapat dikatakan memasuki ambang batas tinggi, dan jika jumlahnya telah mencapai 160-189 mg per desiliter, sudah masuk level tinggi. Sedangkan jumlah LDR 190 mg per desiliter dan selebihnya sudah berada pada level sangat tinggi. Trigliserida. Lemak ini juga dapat meningkatkan resiko penyakit jantung. Jadi, semakin rendah tingkat trigliserida, maka akan semakin baik untuk kesehatan. Jumlah trigliserida 150-199 mg per desiliter dapat dikatakan berada pada batas ambang tinggi. Dan jumlah 200 mg per desiliter atau lebih termasuk tingkat trigliserida tinggi. Sebagian orang memerlukan perawatan jika memiliki kadar trigliserida pada dua level tersebut. Kolesterol total. Kolesterol total merupakan gabungan dari jumlah kolesterol baik, kolesterol jahat, dan trigliserida dalam setiap desiliter darah. Biasanya dengan melihat kadar kolesterol total dan HDL saja sudah dapat menggambarkan kondisi umum kadar kolesterol Anda. Namun, jika kolesterol total berjumlah 200 mg per desiliter atau lebih, atau HDL kurang dari 40 mg per desiliter, Anda perlu melakukan pemeriksaan kolesterol lengkap yang mencakup LDL dan trigliserida. Kadar kolesterol yang kurang dari 200 mg per desiliter masih bisa ditoleransi. Jumlah kadar kolesterol 200-239 mg per desiliter sudah masuk pada ambang batas tinggi. Jika jumlahnya mencapai 240 mg per desiliter atau lebih termasuk tingkat kolesterol tinggi. Untuk menjaga kadar kolesterol normal, hindarilah makanan yang mengandung lemak trans. Lemak ini bisa kita temukan pada makanan yang digoreng, margarin, dan makanan ringan seperti biskuit. Berikut ini beberapa jenis makanan yang dapat Anda konsumsi untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Yang pertama, ikan, seperti ikan sarden, makarel, salmon, dan tuna, kaya akan kandungan omega 3 yang baik untuk jantung. Yang kedua, oatmeal, kaya akan serat larut yang dapat menurunkan tingkat kolesterol jahat. Dalam sehari, Anda setidaknya memerlukan 5-10 gram serat larut. 1,5 cangkir oatmeal yang telah dimasak mengandung 6 gram serat. Anda dapat menambahkan buah di atas bubur oatmeal untuk memperkaya rasa. Yang ketiga, kacang-kacangan, seperti almond, pistachio, hazelnut, dan lainnya dapat menurunkan resiko penyakit jantung. Anda dapat mengganti makanan berlemak seperti keju dan daging dengan kacang-kacangan. Dan yang terakhir, minyak zaitun, mengandung antioksidan yang dapat menurunkan tingkat kolesterol jahat. Gunakan 2 sendok makan minyak zaitun dalam sehari untuk salad atau masakan Anda. Kolesterol tidak semuanya jahat, tapi pola hidup yang tidak baik bisa menimbun banyak kolesterol jahat. Mulailah konsumsi makanan yang sehat dan yuk mulai terapkan pola hidup sehat. Stay healthy, be healthy, and be happy.